Shalom saudaraku. Maaf, sedang enak tenggorokan karena di Surabaya, Sidoarjo sekitarnya hampir setiap hari hujan dan saya kalau kerja juga terkadang hujan ya. Dan pada malam hari ini saya bisa menjumpai teman-teman lagi tetap di akun kesaksian rohani saya. Saya pengen sharing karena setiap hari saya menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada pertolongan. Dan saya ini pernah bertanya sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa Tuhan itu pakai hidup saya, padahal saya ini dulu itu bukan anak Tuhan. Saya bukan orang Kristen dan juga saya bukan orang baik-baik. Saya dengan pergaulan yang sangat buruk karena pengalaman hidup saya sangat buruk. Saya melampiaskannya dengan kemarahan dan juga saya mencari cinta. Ya, saya mencari cinta yang sia-sia. Sampai akhirnya saya ini juga pernah menghidupi keluarga, menghidupi anak-anak, ya dengan cara saya menjual diri saya. Tetapi saudaraku, memang saya pada waktu berbuat demikian, saya itu memang tidak menjadi seorang istri. Maksudnya saya memang waktu itu sudah menjadi seorang janda. Sehingga saya bekerja, tetapi pekerjaan saya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak ya. Jadi bukan hanya anak-anak tapi juga kebutuhan keluarga. Setelah sekian lama Tuhan memanggil saya untuk bertobat dan mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Saya tidak menyangka Tuhan memakai hidup saya itu menjadi seorang konselor, menjadi seorang pendoa, ya, menjadi seorang worship leader dan menjadi seorang ibu asuh untuk membawa anak-anak saya yang dipercayakan Tuhan kepada saya meskipun tidak lahir dalam rahim saya kepada Tuhan, dan juga menjadi seorang pengkhotbah. Dan saya berpikir, kenapa Tuhan ya, saya yang tidak layak ini Tuhan mau percaya sama saya. Ternyata jawabannya bukan karena saya hebat atau layak. Justru saya tidak hebat dan tidak layak, dan saya memiliki luka batin ya. Saya memiliki masalah dengan hati saya. Justru itu Tuhan mau pakai saya supaya saya sembuh, dan setelah saya sembuh Tuhan memiliki tujuan berikutnya, yaitu saya bisa membantu orang untuk sembuh dan pulih di dalam luka batinnya. Ya nak. Dan saya bisa membimbing, menjadi mentor seseorang yang luka batin, yang depresi, yang frustasi, yang juga ingin menjual dirinya, yang juga ingin putus asa dan jalan terakhir ingin melakukan hal-hal yang seperti saya lakukan. Dan saya bilang jangan ya, karena dari pengalaman saya hal itu akan mengakibatkan konsekuensi yang amat sangat berat. Nah, kebetulan juga saya ini sekarang sedang menyiapkan khotbah ya. Sebentar, gak kelihatan ya. Saya sedang menyiapkan khotbah untuk hari Natal nanti di kota Banyuwangi, dan juga ada pelayanan diakonia di Bali. Tetapi teman-teman, pada beberapa hari yang lalu, uang yang sudah saya kumpulkan, sudah saya tabung untuk pelayanan ke sana,
tiba-tiba hilang lenyap karena ada sesuatu yang saya tidak bisa ceritakan dengan detailnya, ya, yang dimana sebenarnya uang itu ada di rekan saya, dan rekan saya tidak bisa mengembalikan karena kita ada kayak semacam usaha, tetapi dia meleset, tidak dapat dikembalikan, dan saya benar-benar tidak ada lagi uang untuk berangkat ke sana. Tetapi teman-teman, saya hendak membatalkan khotbah ini kepada gereja di sana, tetapi Tuhan melarang saya di dalam hati untuk membatalkannya. Dan Tuhan bilang, tetap kamu siapkan khotbahmu, ya, karena tema sudah diberikan kepada gereja untuk saya khotbahkan, ya. Kemudian saya bilang sama Tuhan, lalu bagaimana Tuhan perjalanan saya ke sana, karena kan saya ke sana ini nanti rencananya itu sama anak-anak, ya nak, oh iya, iya. Saya tuh rencananya sama anak-anak, ya, dan saya tuh tidak naik pesawat, tidak naik kereta karena kan mahal. Jadi saya itu hendak memakai kendaraan mobil, ya, yang dimana akan saya setiri sendiri, dan itu juga puji nama Tuhan, sebenarnya juga mobil ini juga dari kemurahan Tuhan, bukan dari saya beli, bukan dari uang yang saya miliki dari kerja, bukan, semua itu dari kemurahan Tuhan, ya. Jadi saya tuh cuma disuruh pakai gitu, ya, sama Tuhan. Terus ya saya kan uangnya itu untuk beli bensin, tol gitu loh. Terus di sana juga menginap di penginapan yang murah-murah gitu. Ya sudah, ada saya hitung gitu, sebenarnya cukup untuk pelayanan saya ke Banyuwangi, khotbah, dan di Bali. Tapi ternyata uang itu tidak ada sama sekali, ya, seperti lenyap begitu saja. Tapi Tuhan ngomong sama hati saya untuk tetap menyiapkan khotbah ini. Berarti kan Tuhan mengutus saya tetap pergi ke sana, ya, dan saya percaya kalau Tuhan yang sudah mengutus, maka Tuhan yang mengurus. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menyuruh saya pergi, maka Dia yang akan menyediakan. Memang saya tidak pernah tahu Tuhan akan membuat jalan yang bagaimana, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakannya bagi saya. Saya tinggal mengimaninya, dan saya mau taat langkah demi langkah. Nah, itulah kembali lagi bahwa siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa saya ini yang dulu saya itu menjadi seorang lesbian, menjadi seorang pesundal, ya, menjadi simpanan orang. Juga saya ini menjadi seorang yang pembenci orang Kristen, ya. Tapi Tuhan balik semua itu, saya bisa menjadi konselor orang-orang yang murtadin, menjadi konselor anak-anak muda supaya mereka tidak melakukan atau berbuat seperti saya di saat mereka kepepet uang, ya. Saya menjadi pendoa bagi mereka, dan saya berbagi pengalaman kepada mereka bahwa melacur itu, ya, menjadi simpanan itu, atau mencari uang instan itu memang seakan-akan uangnya itu banyak dan instan sekarang ada, tetapi tidak pernah ada yang namanya uang tabungan atau kekayaan itu dari hasil yang demikian. Ya, saya bilang itu adalah uang iblis dimakan setan. Kita dapat dari iblis, habis oleh setan. Artinya uang yang bukan dari kehendak Tuhan itu tidak akan pernah menjadi perkenanan Tuhan, tidak bisa menjadi kekayaan kita yang aman, yang damai, ya, tidak akan pernah menjadi makanan yang sehat dan lezat. Tetapi itu akan menjadi murka Allah dengan konsekuensi yang amat sangat berat yang harus ditanggung oleh orang yang berzina. Maka dari itu, tinggalkanlah semua dosamu, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Shalom, God bless you.